Terima kasih Tuhan dalam Yesus yang mengumpulkan kami semuanya, jemaat-Mu terkhusus, warga jemaat HKBP Menteng Jalan Jambu, mensyukuri 70 tahun penyertaan Tuhan, sekaligus mau menguatkan persekutuan mereka sebagai orang-orang yang dikasihi Tuhan. Berkatilah kami Tuhan melalui firman-Mu dalam ibadah ini, dalam Kristus Yesus. Amin. Orasi. Bapak, Ibu, dan Saudara, firman Tuhan yang mendasari ibadah kita, saya akan baca dalam kitab kiriman Paulus kepada jemaat Roma pasal 12 ayatnya yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua, demikian dikatakan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ibagasa bahasa Batak di Doksono, jala unang gabi sarobang hamu dohot portibion, ale gabi baru mahamu, dung muba pikiramuna, asa tahu kamu manibangi lomo ni rohani di batah, iman nauli, nahinala sonna, dohot nasundenggan. Imasa ala 70 tahun naik hurion ala ni ujo majo kamu mono hudok sianon 70 tahun HKBP Menteng anu si kamu mah diberkati menjadi berkat. Boy. Oke. 70 tahun HKBP Menteng diberkati menjadi berkat. Begitu lagi itu salai. 70 tahun HKBP Menteng. Mau lihat mak kedugu do hida suara di lansia. Tepuk tangan tu lansia. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, perubahan adalah hukum kehidupan. Itu pasti. Tidak ada yang tidak berubah. Semuanya pasti berubah. Kalau kita mau melihat dunia kita ini, kita sepakat mengatakan bahwa seiring dengan perubahan waktu yang ada, maka semuanya akan cepat berubah. Hanya pertanyaannya, doho berubah manang dadang. Saya sudah katakan semua pasti berubah. Pertanyaannya adalah, apakah saya ikut berubah atau tidak? Lihat misalnya anak-anak itu. Bahwa punisi menuai. Ingat, 5-10 tahun yang lalu itu masih bayi. Sekarang sudah besar. Nggak boleh memang hidup uang jajan. Sudah bisa minta uang pulsa, sudah bisa minta laptop, semuanya berubah. Artinya saudara, dalam perubahan ini kita ditantang bagaimana kita menempatkan diri dalam setiap perubahan yang ada. Ate dia kelansia, berubah dong. Panoton nama hamunwai. Danga dong be, tuan nami. Nggak habis be. Tahun 60 inang depi naposo bulung goisot. Saunari sudah berubah, sudah menjadi ibu dan opung juga. Dok matu biring. Tuhan, bohado boy pakeon mau di tonga-tonga di arus perubahan yang ada ini. Asal indohono kung gak usah dulu berpikir jauh-jauh. Ketika berbicara tentang perubahan ini, bagaimana masing-masing orang menyadari diri bahwa di tengah-tengah dalam kehidupan saya sendiri, dalam diri saya sendiri, apakah perubahan itu adalah perubahan yang terjadi atau tidak? Lihat saudara. Izuluk dulu, pengalaman tapi dulu saya waktu kecil melihat orang megang laptop, saya tergagum-gagum. Wah, laptop wangi tiup. Tapi sekarang lihat, siapapun sekarang udah megang laptop. Ternyata opung-opung yang di Bona Pasogit sambil masukin laptop sudah ada di tasnya. Lalu ditanya, itu laptop siapa opung? Laptop ini pahupuku nih. Bayakon mah, minimal untuk keren, opung-opung dan marsukili ngamar laptop. Artinya saudara, ini teknologi dan teknologi akan terus berkembang. Saya tadi pagi berangkat dari Cirebon jam 4:30 pagi. Karena saya tidak mau terlambat. Karena ini bilang jam 8:30 ibadah. Baik itu paretai itu, Pak. Dan itu
Lalu saya bisa cek berapa jam perjalanan dari Cirebon ke Wiladatiga. Bagaimana suasana jalan? Cek, ternyata lancar. Sahat dak pola itikina dobe. Artinya saudara, ini semua bisa kita ketahui dalam segala hal. Nah sekarang kalau secara fisik berubah, secara teknologi berubah, pertanyaannya sekarang apakah secara iman ini berubah atau tidak? Boleh 70 tahun, apakah 70 tahun ini menjadi jaminan ini adalah perubahan iman, perubahan karakter, perubahan moral atau tidak? Tababur judoho. Dok tunai saping mi. Kamu akan makin hebat karena aku adalah bahagiamu. Asa unak sehalak tahatai. Tuhan, saya harus berubah dalam iman karakter itu karena memang harus saya akui, iman saya juga harus menjadi iman yang berubah. 1 Korintus 3 ayat 2. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, saudara sudah lama menjadi Kristen tapi makananmu masih makanan susu. Kenapa tidak berubah? Seharusnya makananmu adalah makanan keras. Saya tahu benturanmu banyak, saya tahu persoalanmu banyak, saya tahu juga di luar sana banyak godaan tantangan. Tapi imanku berkata, petahona masa anggo dewatai, itu adalah Allah yang harus saya imani dan terus saksikan dalam hidup saya. Amin. Saya tidak ditentukan oleh dunia ini, tapi saya adalah orang yang memiliki kualitas. Saya memiliki energi yang lebih berdasarkan iman saya menghadapi apapun yang ada di dunia ini. Sehingga saudara, kalau kita berbicara tentang transformasi, kalau gereja HKBP bicara tentang pembaharuan, maka ada saatnya, inilah saatnya masing-masing elemen di tengah-tengah HKBP harus mampu kembali ke dalam dirinya, mengevaluasi sejauh mana dia mampu menempatkan dalam diri yang berkualitas di tengah-tengah arus zaman ini. Setabi saya wajari do diriku, bagaimana saya menjadi pendeta, pengkhotbah yang benar-benar harus bisa menguatkan jemaat. Tapi persoalannya, apakah ini menjadi pergumulan semua orang atau tidak? Au miris do diau, molo saaton nung ngagodang warga HKBP yang lebih senang bergereja, beribadah dan lebih kagum kepada pendeta gereja lain daripada pendeta HKBP sendiri. Saya juga miris kalau lebih bangga orang berbicara tentang gereja orang lain daripada berbicara tentang gerejanya sendiri. Bayau dak kuboto dah, usuku nak kirikan apa pendeta si boya. Ayah dong ko bisa di ruas ni menteng jalan jabuniku. Bisa 1.400 na ya dong ko pio. Alai dia do isekitaran Jabodetabek. Nagabe pengagum do, nagabe tontonan do, nagabe holan orang yang menunjukkan identitas dong, dan halat na magpatuduhan bagaimana dia hadir menjadi sosok yang benar-benar merindukan Allah itu, dan Allah yang dia kenal itu menjadi Allah yang bisa dia perkenalkan dalam segala hal. Sebetulnya holar roau di parsaoratku dohot dewata. Melohudok ma gerejaku, saya bangga dengan gereja itu. Saya bangga juga dengan Tuhan yang saya miliki. Maka dalam setiap pertemuan saya, disitulah saya menemukan pembaharuan, menemukan jati diri yang baru, menemukan penampilan yang baru, yang bisa berdampak kepada semua orang. HKBP 163 tahun. Lalu HKBP Jalan Jambu 70 tahun. Semakin tua, kalau semakin tua pertanyaannya, semakin lemahkah? Tepuk tangan dulu kartu buat untuk Amang Luhut ini. Jarang orang 76-78 tahun masih bisa menteri, penasehat ekonomi lagi. Ini soal fisik.
Menjadi tua bukan berarti lemah. Menjadi tua, boleh dia fisiknya, umurnya makin tua, tapi energinya, semangatnya, sudut pandangnya harus menjadi sudut pandang yang benar-benar bisa menempatkan diri dalam kualitas yang berbeda. Amin. Jadi nendono kula kelensia una kolan obat kolesterol bereng-bereng. Pahat situ ho belondi. Una kolan gobat gulai bereng-bereng. Airona kini kalau tusoni suku tu parlemen obat gula sudah masuk belum? Jangan di situ, tapi lihat bahwa Tuhan yang 70 tahun ini adalah Tuhan yang memberkati. Usia 70 tahun, energi harus semakin berubah. Boleh ini keriput sedikit, tidak apa-apa, tapi hatimu bukan hati yang keriput. Tole mamang parumemu buru manurungi ina mapangalahoni buamaino tangmu beri. Tapi katakan kepada dirimu, kualitasmu tidak akan pernah berubah dengan itu. Karena apa? Karena iman percaya saya. Yang mau dia katakan, dia tidak akan dipengaruhi yang ada di sampingnya. Mana situ Nasution among yo situ aku do di Cirebon. Cuman terburju di mana anak yang Roma dapat tunang. Anak di situ dua dengan sorry. Ini kan energi. Kalau usia itu, kesempatan itu kita pakai untuk mempercantik, memperindah, menunjukkan kualitas hati yang lebih baik. Kenapa enggak kita pertontonkan ini terus? Ate tulang siom mamuse. Bahasa matu pohon burju. Tu anak udah soni burju pian. Akan ini masalah. Oleh karena itu, dalam rangka pembaharuan, semua orang harus kembali ke dalam dirinya. HKBP mentang jalan jambu harus berani kembali ke dalam dirinya. Meminjam hartanya Pak Luhut udah. Una kolan jol manajek jek beson. Tapi orang yang mau membaharui karakter. Agak biasa pemberi ngisi tua tuh enggak mau situ udah minta. Orang menengah. Ya memang persoalannya adalah kita ini adalah orang yang tidak pernah mampu melihat jauh ke dalam seperti itu. Maka saudara, saya selalu berpikir tidak ada pembaharuan kalau tidak dimulai dari diri sendiri. Saya membaca sebuah kata singkat dari seorang Leo Tolstoy. Setiap orang selalu berpikir untuk mengubah dunia, tapi tidak seorang pun berpikir untuk mengubah dirinya sendiri. Baru, tolong, baunang nimu guti, mu bedoh manang nadang itu persoalanmu. Anggo keinginan tadi itu merubah sudido. Bagaimana itu berubah kalau kamu tidak berubah? Maka perubahan itu harus saya mulai dari diri saya. Karena memang semua orang mau kembali ke dalam dirinya. Oleh karena itu di sini akarnya harus di sini, harus saya mulai, harus berani membangun narasi-narasi hidup yang lebih baik. Maka saya harus ajak kita dalam rangka transformasi ini, keterampilan khusus yang harus dimiliki seorang beriman dalam dirinya adalah keterampilan untuk mengubah diri sendiri. Akamata mau berubah? Dr. Dirims, dok, saya mau berubah mulai hari ini. Tak suaranya maman, suara ini amma dobi. Saya mau berubah. Aka ibu-ibu, saya juga. Semua, mari kita berubah bersama. Ngapain nang ini? Mula mau ngasah orang dulu kita kota kau lebih berubah sudah. Ya mulai sih dah. Kan ini ya, cuman masalahnya ini jangan hanya sebuah kata-kata, ini jangan hanya sebuah slogan, tapi ini harus menjadi sesuatu yang mengakar. Maka dimanapun orang Batak, orang percaya berada, bukan lagi orang Batak yang hanya cengeng, yang hanya menyalahkan keadaan. Terima kasih untuk Bapak LBP. Mari kagum dengan Tapanuli kita sana. Unang beholan na bengilu. Ay mulai tuwo data songonod do putan amyong terus. Jari jenami pe songonido. Ilat ko do hamalate mo mulak.
Kena itu. Bereng, hamoraon ni halak. Hamoraon di harta. Hamoraon di parbinotoan. Hamoraon di roha. Pertanyaan saya, apakah orang Batak memiliki itu? Tapi saya harus katakan, kalau semua itu kamu miliki, tapi kamu tidak memiliki kekayaan hati. Tahan kelawatan ini. Si holi mangging go halak adok kepenga, aledang mamora rohana. Itu kan yang inang ini, dan ini ani guguan nih son. Maaf, contoh lain itu neng dohonokku. Bukan saya yang mau berbicara itu. Tapi bagaimana saya memiliki itu? Molok mamora di roha doho, patuduma. Halak na mamora di roha, dak sanggupi mamereng na negatif. Jala dak keoloi makatai na roha. Sudah masuk kamu mamereng, warna kulit tu na bohama. Pirong, nah jujur pak, boleh sembunyi. Boy doho jujur salinai, pendeta mengatur menurun hitam manis. Ima isarekel mo kumereng ngarebu. Masalah na ikon na tagoy baca hatamu siya na. Ada yang salah tidak? Kenapa harus berbicara yang negatifnya? Maka pulang dari sini berbicara yang baik-baik. Jadi mulai dokon do gereja menteng jalan jabu na harum. Dan adong be menteng jalan jabu jol manaulo manihai. Tidak ada lagi orang di menteng jalan jabu yang bisa berbicara tentang yang jelek kepada orang lain. Amin. Tepuk tangan itu sudah. Itu saudara-saudara. Perubahan tidak boleh sekali. Tapi perubahan harus terus menerus. Jangan puas dengan apa yang ada hari ini. Tapi perubahan-perubahan lain masih harus kita upayakan. Hari ini adalah keajaiban. Amin. Bah, ngayon ko kaunak din, nudat ang roh. Bada keajaiban, no? Ati lansia. Iripuhihian do homo yung tolak rotuson. Ale tolak do. Keajaiban Tuhan. Nengro do pe keajaiban nasing. Oleh karena itu saudara, ciptakan. Hadir di menteng jalan jambu untuk menciptakan keajaiban-keajaiban yang lain. Amin. Perubahan adalah kehendak Allah. Dan lomoniro kami. Jadi yang goholas yang rohambu pikiranmu yang biru bedak tolak. Itu makanya saya harus ingatkan. Perubahan itu hanya akan terjadi kalau orang hidup dalam doa. Martanginya. Katakan kepada Tuhan apa yang ada dalam hatimu. Berbicaralah kepada Tuhan tentang hidupmu. Berbicaralah kepada Tuhan tentang apa yang terjadi. Kalau Inang Luhut tadi berbicara tentang keadaan di sana, wah, harahong itu di mata. Dakkolan inangon neng manorah. Tapi ini adalah suara kita yang harus kita bicarakan kepada Tuhan. Lalu yang kedua, tidak cukup hanya berbicara kepada Tuhan, tapi akrab kamu dengan firman Tuhan itu. Ay molo so akrab halak na percaya. Kalau orang percaya tidak akrab dengan firman Tuhan, lalu pertanyaan saya, kamu lebih akrab dengan apa? Bukankah firman Allah itu menjadi firman yang mengarahkan, menguatkan fondasi saya, yang mengontrol, menjadi rel bagi saya kemanapun saya berada. Dan satu hal harus saya yakini, selama saya berjalan dalam kontrol firman Allah, jalan saya tidak akan tersesat. Boleh sepertinya sulit hari ini, boleh sepertinya banyak tantangan hari ini, tapi satu hal saya akan pastikan, firman Allah akan menibakan saya dalam kualitas diri yang terbaik di masa yang akan datang. Amin. Jadilah orang yang bersekutu. Iko parsaor doho. Kamu tidak bisa hidup sendiri. Makanya persekutuan itu adalah tempat menguji siapa kamu sebagai orang yang sudah ditebus. Persekutuan itu adalah tempatmu menyaksikan segala kebesaran Allah yang sudah nyata dalam kehidupan. Maka saudara, kalau perubahan itu adalah kehendak Allah, saya katakan tadi, mulai dari dirimu sendiri. Maka yang pertama,
janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Sekali lagi, jangan serupa dengan dunia ini. Sering saya katakan dalam khotbah-khotbah saya, dalam diri orang percaya, walaupun setiap hari dia diperhadapkan dengan pilihan, tapi orang percaya yang berubah, berani mengambil keputusan setiap pagi ketika dia memulai hidupnya. Untuk apa kamu hari ini? Amin. Putuskan paginya dalam doamu, kamu mau ngapain hari ini? Tuhan, saya harus menjadi berkat hari ini. Maka orang yang berani mengambil keputusan yang terbaik dengan itu, dia akan jeli, korektif melihat apa yang terjadi. Sehingga kalau ada perkataan orang Batak mengatakan emena masa digagak ursa, sorry, saya tidak mau orang yang terjebak. Saya tidak mau menjadi orang yang dipengaruhi oleh apapun. Tapi saya harus menjadi orang yang mampu mengambil keputusan berbeda karena keputusan saya. Status, jabatan, uang, semua berbatas. Tapi saya harus katakan orang yang mengambil keputusan untuk menjadi orang yang berbeda dari dunia ini. Maka apapun yang dia miliki itu harus menjadi sesuatu yang dia pakai dengan cara yang berbeda dari dunia ini. Setabi moloku hatain dah berbeda dan napa asing asikon. Ada tayo bahasa Indonesia ni pasing asikon. Contohnya songonon ala somal lo melupat ditanya KBB kan kare ngoting kesona upakor dito just bagap lalu gotokan na paten jara pardalan na piko suludo podo pa ditanya KBB ito tema jimolo marikati marikati pa diti. Ini mana pendeta ni hagai bibi na julo, ikut ditiup-tiup payung. Asadok tukuk na. Hai, tu dia guna ni, moloro udah ditorarong. Moloro biang mangadu, torarong mangalili. Tapi lihat, artinya ini menjadi ciri. Sonari songoni dobe, badok may bagasar rohaman ng Maria. Tapi harus saya tetapkan. Inilah saya dengan kualitas saya yang dana pasing asikon. Asa songon na jagonian, hubay magajang buku, hubay marating-ating. Berbeda manang na pasing asikon. Pasing asikon. Maka kualitas saya benar-benar kualitas yang berbeda. Sehingga saudara, sesuai dengan informasi 1 Yohanes 2 yang 15 sampai 17, janganlah kamu mengasihi dunia dengan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sudah? Molo humolong goroham tuna dihoi, holong ide batang pedang adong betuho. Kaya hopak istilah Tuhan mengizinkan, tapi belum tentu menyetujui. Tolong, boleh jalami? Tuhan mengizinkan, tapi belum tentu menyetujui. Diizinkan Tuhan itu si polisi manegai, isetujui noni. Alani sukut Tuhan ini, apalagi kasih Tuhan. Setuju doho Tuhan tu nahu dohon, unang asal padok kut kawa, susi hinta. Ini harus berhasil dielaborasi. Sehingga saya mampu menunjukkan kualitas hal yang benar-benar hidup sebagai orang yang dikasihi Tuhan. Saya berbeda. Perbedaan kita adalah perbedaan. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang holam mengelupa fokus. 210 pakai jakuna berjami tahun. Mulu na salilingon ni berek ko siya noon. Sonari berek siya gijangan. Abe? Bereng maju mata. Bereng maju mata, lihat suamimu dari sudut perilakunya. Olo do kecewa. Senari roba. Bereng suami misyat dewata. Tuhan, hodo mangaliyo si manurungod dia.
Tuhan, ajari au mengadopi si manurungon. Tuhan, sekalipun dia tidak bertobat, angguau ikut bertobat do mamerengon. Beres? Bagaimana? Angguau ikel di situ, nih anak selesai itu persoalan nok video sudah. Tahu minum sudah. Ya tapi ini ini realitasnya. Berani tidak? Nomor sahur besok ini. Ingat, dimanapun persekutuan dibangun, kalau saudara tidak memiliki keterampilan khusus mengelola dirimu, semua serba salah. Coba, kalau ada di sini berdiri orang yang tidak kau sukai, berdiri dia di sini nyanyi pula, centil pula orangnya. Coba apa kau mau bilang di situ? Gelisah tidak? Dia senang, kau pulang penyakitan. Kenapa nggak berani merubah? Ya biarin aja. Tapi ini harus sudah saya desain. Saya berbeda. Saya bukan produk dunia, sekalipun saya di dunia. Jeba nama pandita nami, nomor bisnison, do nomor politikon, do nomor 33 on. Saya bilang berbisnislah, berpolitiklah, berjualanlah. Tapi kamu adalah produk surgawi. Amin. Baima, nari doko ni Pak Luhut nak kedingan opa puluh halak Batak na masuk tu universitas terbesar di dunia. Akan namar tot di Maisulia. Sudah pian. Bapak sih beren dokter situ orang anau nih. Ya ada merubah tu sih. Hora sama Fadita. Hutad da dohoin di mana. So ilian ibana do be ubah nang abel pulala. Ini kan soal sapaan. Ay boy do pangohomon na. Ay si doha mo tahe. Dah, ay Fadita doho HP. Ini baru jadi itu bisa. Tapi lihat, setelah itu mau saya bayar gratis uang. Sudah meyuham. Saya bukan lihat uangnya. Amang itu mau memperkenalkan dirinya. Saya dalam kondisi harus diperiksa. Semua sehat. Makanya pernah saya bilang dalam khotbah saya, ada mantri di Medan. Apapun penyakit orang datang, obatnya sama, tapi semua sembuh. Kami tes sendiri, pendeta-pendeta muda datang ke sana, pergi ke sana berobat. Satabi naci do butuh ada. Lalu datang, ibu obatnya, dia makan, penyakitnya sembuh. Besoknya, teman pening kepalanya, balu jauh, berobat dia ke mantri itu. Kami lihat obatnya, sama. Tapi penyakit sembuh juga. Wah. Lalu kami evaluasi bersama, sembuhnya di mana? Ternyata Bang Menteri ini, Bang, mau lihat ya Mak Patita. Tanya aku margogo do hamu memeritahu berita naudi. Pos marohama Patita, melum dong. Mula siya ni melum ba? Ayaw ko dokter Jek. Malah hubereng ko sa himon. Satu kinay na mo, para sa selesai. Lasa udah selesai, jadi ini berbeda loh. Kenapa nggak berani kita tunjukkan kita berbeda? Tapi berbeda karena kualitas. Bayon alay damo roham holani medong ani ho. Ulu. Selfie dong indah yo lari terus. Kaya anda boleh begitulah. Tapi kita adalah HKBP Menteng. Amin. Kita adalah HKBP. Amin. Unang bereng HKBP itu. Kemudian di mana perubahan itu? Pertama, harus mampu bertransformasi secara intelektual. Pikiran harus dikendalikan kawan. Au bahasa Batak gue udah. Now mau dikendali ko jol manion. Tolo mangnadang. Nama katai nakiningani na dia iti deli nion nido na soberes. Hadirlah hancur iti deli ini bele. Tuhan berkati terus itu. Tapi cuman otaknya yang harus dirubah. Kenapa? Otak ini yang memerintahkan biar mulut ini bicara. Apa yang diperintahkan otak lalu dibicarakan mulut, itu yang dilakukan.
Maka selama perintah otaknya beres, yang dibicarakan, yang dilakukan. Maka kalau yang dilakukan nggak beres, yang dibicarakan yang nggak beres, maka yang rusak apanya? Akan masahi mahamusudi. Kan ini beres. Kalau begitu, kalau ada kata-kata yang nggak beres, cuci otak kawan. Bereskan ini, rubah ini, transformasi ini, biar benar-benar terjadi pembaharuan itu dalam segala hal. Itu sebabnya Paulus dalam 2 Korintus 10 ayat 5b mengatakan, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Boido pikiranmu salah, alana ison dagingmu roham dan iso. Tu peliti anak kiningan itu, ay kolani itu intina. Lihat, semuanya ini cepat. Bagaimana kita menggeser ini? Lalu transformasi spiritual. Mulai do kokodo partangian. Kalau saudara mengaku sebagai manusia beriman, tidak cukup hanya baik. Tidak cukup hanya tidak mengganggu. Kalau aku di gereja kami, aku diam terus aku. Mau ngapain pun mereka anggap peduli aku. Transformasi spiritual adalah segala kebaikan yang saya terima dalam hubungan saya dengan Tuhan harus saya tampilkan. Sekalipun kacau, sekalipun gak benar, tawaran saya adalah tawaran cinta. Amin. Tawaran saya adalah tawaran persahabatan. Tawaran saya adalah tawaran rangkulan. Nah, imai berubah mahita. Masuk di mata mahita. Tuhan memberkati. Marilah kita sama-sama berubah. Dunia ini akan berubah. Karena Tuhan sudah menempatkan orang-orang terbaiknya dengan komitmen untuk membaharui diri. Dan itu kebetulan banyak di Menteng Jalan Jambu. Perubahan besar akan terjadi di HKBP secara seluruhnya, dimulai dari Menteng Jalan Jambu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sungguh mengajar kami untuk mampu membaharui diri. Banyak pergumulan dan tantangan yang kami hadapi, tapi kami tidak mau fokus dengan itu. Tapi kami hanya mau fokus kepada kebenaran Allah. Hikmat sorgawi, hubungan yang baik dengan Allah, dalam doa, dalam perenungan akan firman Allah. Itulah menguatkan, itulah merubah sudut pandang kami, sehingga kami akan tampil dalam kualitas diri yang terbaik. Berkati HKBP Menteng Jalan Jambu dalam usia 70, berkati kebaktian Padang dan panitia, para pendeta dan seluruh warga jemaatnya. Terima kasih untuk Amang LBP dan Inang atas pelayanan besar di negara ini dan di gerejamu, khususnya juga bagi orang Batak. Jagai kesehatannya. Berkati juga para lansia yang ada di sini. Kami tahu buah dari perjuangan iman mereka lah juga apa yang boleh kami layani hari ini. Berkati mereka dalam kesehatan yang daripada Tuhan. Berkati anak-anak Tuhan, tumbuh kembangnya, pelihara mereka. Samuel Sehan, berkati Tuhan dia secara khusus. Terima kasih, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.